Ilmu bedah untuk semester 6 Fakultas Kedokteran. 1. Pendahuluan ilmu bedah. Ilmu bedah adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan penyakit atau gangguan tubuh melalui tindakan operasi atau pembedahan. Pada semester 6, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar, keterampilan teknis, dan penanganan pasien dalam konteks bedah. Hal ini meliputi pemahaman tentang anatomi, fisiologi, patologi, serta penerapan teknik bedah dalam penanganan berbagai penyakit. 2. Tujuan pembelajaran, memahami dasar-dasar teori bedah dan penerapannya dalam praktik klinik. Menguasai keterampilan teknis dalam prosedur pembedahan dasar. Mampu melakukan diagnosis, indikasi, dan evaluasi terhadap pasien yang membutuhkan tindakan bedah. Memahami penanganan pasca bedah serta komplikasi yang mungkin timbul. Mampu bekerja dalam tim medis dalam konteks ruang bedah. 3. Konsep dasar dalam ilmu bedah, pembedahan elektif. Operasi yang direncanakan, dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien tanpa adanya ancaman langsung terhadap nyawa. Pembedahan darurat. Operasi yang dilakukan segera karena kondisi pasien yang mengancam jiwa, misalnya trauma atau perdarahan hebat. Pembedahan rekonstruktif. Operasi untuk memperbaiki atau membangun kembali bagian tubuh yang rusak, seperti operasi plastik setelah kecelakaan. Pembedahan laparoskopi. Teknik bedah minimal invasif menggunakan instrumen khusus dan kamera untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa membuat sayatan besar. 4. Teknik bedah dasar, pembuatan insisi. Teknik memotong kulit atau jaringan untuk mengakses area yang akan dioperasi. Hentikan pendarahan menggunakan alat atau bahan khusus seperti klem, cauterization, atau ligasi pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan. Eksisi, pengangkatan jaringan atau organ yang rusak atau terinfeksi. Jahit. Teknik menjahit luka pasca operasi menggunakan benang bedah agar luka dapat sembuh dengan baik. Pengelolaan luka. Penanganan luka pasca bedah untuk mencegah infeksi dan memastikan penyembuhan yang optimal. 5. Indikasi pembedahan. Indikasi pembedahan pada semester 6 mencakup berbagai jenis kondisi yang memerlukan penanganan bedah, antara lain trauma, cedera akibat kecelakaan. Baik yang bersifat tertutup, misalnya luka lecet, maupun terbuka, misalnya patah tulang atau luka besar. Penyakit jantung, prosedur seperti bypass jantung, operasi katup jantung, atau koreksi kelainan jantung kongenital. Kanker, pengangkatan tumor atau jaringan kanker, seperti pada kanker payudara, kanker kolon, atau kanker paru-paru. Gastrointestinal, pembedahan untuk mengatasi kelainan saluran pencernaan,
seperti apendisitis, hernia, atau gangguan usus. Endokrin, operasi pada kelenjar tiroid atau adrenal pada kondisi seperti hipertiroidisme atau tumor. Ortopedi, penanganan cedera tulang, seperti fraktur atau perbaikan sendi, artroplasti. 6. Penanganan pasien bedah, persiapan preoperatif, meliputi pemeriksaan fisik, tes laboratorium, seperti tes darah, elektrokardiogram, dan pemeriksaan pencitraan, misalnya X-ray atau CT scan. Anestesi, jenis anestesi yang digunakan dalam prosedur bedah, termasuk anestesi umum, regional, atau lokal, serta penanganan terkait reaksi terhadap anestesi. Manajemen pasca operatif. Pemantauan pasien setelah operasi untuk mencegah komplikasi, termasuk infeksi, pendarahan, atau gangguan pernapasan. 7. Komplikasi dalam bedah. Komplikasi yang mungkin timbul selama dan setelah operasi mencakup infeksi, salah satu komplikasi paling umum pasca bedah. Penanganan melibatkan pemberian antibiotik dan pengelolaan luka yang baik. Pendarahan berlebihan yang dapat terjadi selama atau setelah operasi, memerlukan pengelolaan untuk menghentikan perdarahan dan mencegah syok. Trombosis, pembekuan darah yang terjadi setelah operasi, terutama pada pasien dengan risiko tinggi. Pencegahan melalui mobilisasi dini dan penggunaan obat antikoagulan. Komplikasi anestesi, reaksi alergi, gangguan pernapasan, atau kerusakan saraf dapat terjadi akibat anestesi yang tidak tepat. 8. Bedah dalam sistem tubuh. Bedah kardiovaskular, meliputi prosedur seperti bypass jantung, penggantian katup jantung, atau koreksi kelainan vaskular. Bedah gastrointestinal, mengatasi kelainan seperti apendisitis, perforasi usus, dan kanker saluran pencernaan. Bedah endokrin, pembedahan pada kelenjar tiroid atau adrenal untuk mengatasi tumor atau kelainan hormon. Bedah ortopedi, termasuk penanganan cedera tulang dan sendi, perbaikan fraktur, serta operasi penggantian sendi, hip, lutut. Bedah urologi, mengatasi gangguan pada sistem saluran kemih, seperti batu ginjal, kanker prostat, atau gangguan pembesaran prostat. 9. Penanganan pasien pasca bedah. Setelah pembedahan, pasien harus melalui tahap pemulihan yang memerlukan pemantauan intensif untuk menghindari infeksi. Mengelola rasa sakit menggunakan analgesik atau teknik lainnya. Memastikan fungsi tubuh yang normal setelah pembedahan, misalnya, mobilisasi dini setelah operasi ortopedi. Mengontrol cairan dan elektrolit tubuh. 10. Studi kasus dan aplikasi.
Dalam mengaplikasikan ilmu bedah, mahasiswa akan diberikan kasus-kasus klinis yang mengharuskan mereka untuk mendiagnosis kondisi yang memerlukan pembedahan, menentukan prosedur bedah yang tepat berdasarkan kondisi pasien, mengelola perawatan pasca bedah, dan memantau hasil terapi. Contoh kasus: pasien dengan apendisitis akut yang memerlukan apendektomi, pasien dengan fraktur tulang femur yang memerlukan fiksasi internal, pasien dengan tumor payudara yang memerlukan mastektomi. 11. Integrasi dengan ilmu lain. Ilmu bedah pada semester 6 harus diintegrasikan dengan ilmu kedokteran lain, seperti patologi, untuk mengetahui jenis dan stadium kanker yang akan diangkat. Anestesiologi, untuk memahami teknik anestesi yang digunakan dalam operasi. Radiologi, untuk interpretasi pencitraan medis dalam menentukan lokasi atau ukuran tumor, patah tulang, del. Kesimpulan, ilmu bedah semester 6 memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami teori dasar, keterampilan teknis, serta penanganan pasien sebelum, selama, dan setelah pembedahan. Mahasiswa juga dilatih untuk mengenali komplikasi yang mungkin terjadi dan memberikan solusi yang tepat dalam berbagai situasi klinis.